Dalam spoiler sebelumnya, disebutkan bahwa Luo Feng menghabiskan hampir 2 tahun berhasil mengumpulkan 2 set lengkap fragmen baju besi hitam. Namun, fragmen perak yang lebih langka dan lebih canggih tetap sulit dipahami di mana dia hanya mengumpulkan selusin atau lebih, jauh dari merakit baju besi yang lengkap. Meskipun pecahan perak memiliki kekuatan yang unggul, Luo Feng memilih untuk tidak terus membeli layanan berburu harta karun di tempat pembuangan bidang bintang. Pembelian pertama masih bisa dianggap sebagai hal baru, memiliki beberapa nilai hiburan. Namun, investasi jangka panjang dalam upaya semacam itu pasti akan menarik perhatian dan mungkin menimbulkan kecurigaan. Jika seseorang dengan motif tersembunyi menganalisis data pengawasan, tidak akan sulit untuk menemukan bahwa Luo Feng sengaja mengumpulkan fragmen baju besi. Sangat penting untuk diingat bahwa manual rahasia, kitab rahasia 9 malapetaka, yang meningkatkan tingkat gen kehidupan, hanya dapat dibudidayakan oleh satu individu, sehingga keberadaannya harus tetap menjadi rahasia. Selain itu, mengingat status dan posisi Luo Feng saat ini, berburu harta karun pada dasarnya hanyalah hiburan. Meskipun memanjakan diri sebentar dapat diterima, keterlibatan yang berkepanjangan hanya akan membuang waktu yang berharga dan sangat berdampak pada kemajuan kultivasinya. Sebagai pengawal Luo Feng dan juga keponakannya yang bela diri, Dilan secara alami tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Jika Raja Zhen Yan mengetahuinya, Luo Feng akan lebih sulit menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, dengan kekuatan Luo Feng saat ini, bahkan jika dia mengumpulkan cukup banyak fragmen perak, dia tidak akan dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Efektivitas mereka sebenarnya akan lebih rendah daripada baju besi hitam. Alih-alih membuang-buang waktu mencari peralatan yang belum bisa dia kendalikan, jauh lebih bijaksana untuk fokus pada kultivasi dan meningkatkan kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, jalan kultivasinya panjang. Begitu dia mencapai tingkat kekuatan yang sesuai di masa depan, dia selalu bisa melanjutkan mengumpulkan fragmen baju besi perak. Jadi, setelah mendapatkan 2 set lengkap baju besi hitam, Luo Feng memutuskan untuk meninggalkan tempat pembuangan sampah bidang bintang. Faktanya, dibandingkan dengan baju besi hitam kelas prajurit, baju besi perak kelas umum jauh lebih tangguh. Setelah diaktifkan, itu bisa melepaskan kekuatan yang setara dengan 10.000 manusia tingkat penguasa dunia puncak yang 10 kali lipat dari baju besi hitam. Tingkat kekuatan ini telah mencapai puncak Markuis abadi, bahkan berbatasan dengan tingkat Raja abadi. Tentu saja, bahkan amplifikasi 1000 kali kekuatan penguasa dunia yang diberikan oleh baju besi hitam masih merupakan dorongan besar bagi Luo Feng saat ini, yang binatang bertanduk emasnya hanya berada di peringkat ke-6 tingkat penguasa dunia. Faktanya, tanpa baju besi, bahkan dengan berbagai teknik amplifikasi, binatang bertanduk emas, paling-paling, hanya bisa melepaskan sekitar 300 kali kekuatan penguasa dunia. Namun, begitu binatang itu mencapai puncak tingkat penguasa dunia, peningkatan baju besi hitam akan menjadi diabaikan. Pada saat itu, dengan kitab rahasia 9 malapetaka, kekuatan energi sungai darah, dan berbagai teknik amplifikasi, binatang bertanduk emas secara alami akan dapat mengerahkan sekitar 5.000 kali kekuatan penguasa dunia. Pada tahap itu, Luo Feng tidak punya pilihan selain mencari pecahan perak untuk mempersiapkan pertempuran yang lebih intens di depan. Sekarang, kembali ke alur cerita utama. Sebelumnya, Luo Feng telah menghabiskan banyak poin untuk membeli manual kultivasi coretan ruang waktu, rekomendasi dari Raja Zhen Yan, serta teknik jiwa untuk mengendalikan Ratu Zerg. Namun, poinnya yang tersisa sekarang tidak cukup untuk membeli set manual kultivasi berikutnya yang dia butuhkan. Untungnya, setiap anggota penguasa domain tingkat dari Virtual Universe Company diberi tugas khusus untuk mendapatkan poin. Dan Luo Feng akan melakukan tugas penguasa domain tingkat tertinggi. Misi ini tidak hanya menguji kekuatan tempur individunya tetapi juga ujian berat dari kemauan dan pola pikirnya. Lagi pula, ketika status seseorang meningkat, begitu pula godaan yang dihadapi seseorang. Jika kehendaknya tidak cukup tegas dan keyakinannya goyah, maka dia tidak akan sepadan dengan investasi perusahaan yang sangat besar. Posisinya di dalam perusahaan alam semesta virtual juga akan turun secara signifikan. Penting untuk dipahami bahwa mereka yang tidak memiliki kemauan yang kuat dan ketahanan mental mudah dimanipulasi, terutama di medan perang ekstrateritorial. Ketika dihadapkan pada situasi hidup dan mati, mereka lebih rentan terombang-ambing oleh kekuatan musuh, dan beberapa bahkan mengkhianati umat manusia untuk menjadi jiwa yang diperbudak dari ras lain. Jika itu terjadi, bukankah itu berarti bahwa perusahaan alam semesta virtual telah menyia-nyiakan sejumlah besar sumber daya untuk memelihara pembangkit tenaga listrik untuk ras alien? Hasil seperti itu tidak akan menjadi lelucon yang sangat besar. Misi berbasis poin yang akan dilakukan Luo Feng terdiri dari 4 tahap yang saling terkait.
Hanya dengan mencapai tingkat penyelesaian yang ditentukan, dia dapat membuka tahap berikutnya, jika tidak, seluruh misi akan dihentikan. Namun, struktur ini tidak terlalu menguntungkan bagi pelaksana, karena tingkat penyelesaian tidak ditentukan oleh aturan eksplisit melainkan oleh penilaian subjektif dari beberapa yang mulia alam semesta di bawah perusahaan alam semesta virtual. Ini berarti bahwa pendekatan dan pengambilan keputusan Luo Feng selama misi dapat memengaruhi persepsi yang mulia alam semesta, yang berpotensi menyebabkan penilaian yang gagal. Tugas pertama Luo Feng adalah memberikan penilaian terhadap anggota berpangkat tinggi dari organisasi budak tertentu di dalam negara alam semesta Qianwu. Karena orang-orang ini terlibat dalam perdagangan budak ilegal, Luo Feng memiliki wewenang untuk menghukum mati mereka atau menjatuhkan berbagai tingkat penjara. Luo Feng selalu menyimpan kebencian yang mendalam terhadap perbudakan, dan setelah memperoleh intelijen tentang pedagang budak ini, termasuk bukti kejahatan mereka yang terutama perlakuan kejam dan tidak manusiawi mereka terhadap budak untuk mendapatkan keuntungan di mana niat membunuhnya melonjak. Berdasarkan intelijen, Luo Feng menghabiskan sekitar 5 bulan melakukan perjalanan ke salah satu benteng anggota berpangkat tinggi organisasi budak, planet Kratz yang ditempatkan. Setibanya di sana, dia secara pribadi menyaksikan kekejaman yang dilakukan oleh bawahan Kratz. Pemandangan yang paling menyebalkan adalah bahwa hanya karena seorang kepala suku telah menyembunyikan kelahiran seorang prajurit tingkat planet, dia dibunuh secara brutal. Menatap penduduk asli yang diperbudak yang tak terhitung jumlahnya di planet ini, Luo Feng merasakan belas kasihan yang mendalam. Tanpa ragu-ragu, dia menangkap semua penjahat yang terlibat dan menggunakan teknik pencarian jiwa. Dari ingatan mereka, dia mengungkap kejahatan mengerikan yang begitu keji sehingga tidak dapat digambarkan. Tanpa berpikir dua kali, Luo Feng menjatuhkan hukuman mati kepada mereka semua dan secara pribadi melakukan eksekusi. Kekuatan luar biasa Luo Feng membuat penduduk asli tingkat planet yang masih hidup itu kagum, mendorongnya untuk memohon untuk mengikuti Luo Feng. Namun, dengan kultivasinya yang semakin meningkat, Luo Feng telah lama menyadari bahwa dia tidak dapat melindungi setiap korban secara pribadi. Sumber daya dan energinya terbatas, dan jika dia menerima pengikut tanpa kapasitas untuk mengelolanya dengan benar, itu akan menjadi tindakan yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, begitu perusahaan alam semesta virtual mengambil alih planet ini, dengan kekuatan dan kekayaannya yang luar biasa, ia tidak akan lagi membiarkan perdagangan budak berlanjut. Planet ini akan stabil, penduduk asli akan mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan kehidupan akan kembali normal. Mereka yang telah berhasil menerobos ke tingkat planet di bawah penindasan ekstrim memiliki potensi luar biasa. Perusahaan alam semesta virtual akan menilai kekuatan dan bakat mereka, memberi mereka pelatihan dan sumber daya yang sesuai yang jauh lebih bermanfaat daripada sekadar mengikuti Luo Feng. Dengan demikian, Luo Feng menolak untuk menerima penduduk asli tingkat planet sebagai pengikut dan menginstruksikannya untuk menunggu personel perusahaan alam semesta virtual tiba. Adapun Luo Feng sendiri, dia tidak membuang waktu dan langsung menuju lokasi Kratz, bertekad untuk membersihkan sarang kejahatan ini sepenuhnya. Setelah mendeteksi kedatangan Luo Feng dan Dylan, Kratz yang hanya berada di tingkat penguasa domain, segera memerintahkan 5.000 penjaga dan bawahannya untuk berpencar ke arah yang berbeda, mencoba berbaur dan meningkatkan peluangnya untuk melarikan diri. Namun, Luo Feng melepaskan dunia pedangnya, membentuk penghalang yang benar-benar menutup rute mereka. Dia kemudian melakukan pencarian jiwa pada hampir 50 prajurit tingkat bintang di tempat untuk mengekstrak informasi penting, memastikan penilaian yang adil. Setelah mengkonfirmasi kejahatan mereka, Luo Feng membebaskan 5 orang yang tidak bersalah dari dunia pedang, sementara semua pelaku yang tersisa, termasuk Kratz, dijatuhi hukuman mati. Setelah mendengar nasib mereka, para penjahat mati-matian berusaha melarikan diri, tetapi tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak bisa melarikan diri dari dunia pedang Luo Feng. Yang mengejutkan Dylan adalah Luo Feng tidak hanya menggunakan energi pedang dari dunia pedangnya untuk melenyapkan para penjahat secara instan. Sebaliknya, dia menggunakan teknik cakarnya untuk mencabik-cabiknya satu persatu. Melawan penjahat tingkat planet ini, Luo Feng, yang menggunakan kekuatan penguasa domain puncak, bisa mengakhiri hidup mereka hanya dalam milidetik. Jika bukan karena Dylan telah lama terbiasa dengan adegan pembantaian yang dilakukan oleh gurunya sendiri, Raja Haus Darah, dia mungkin menemukan metode pembantaian Luo Feng meresahkan. Lagi pula, bahkan di antara abadis, kecuali seseorang memiliki sifat haus darah alami atau jiwa yang bengkok, paparan pembantaian dan pertumpahan darah yang berkepanjangan akan menyebabkan kegelisahan. Namun Luo Feng tetap tenang menakutkan, seolah-olah tindakan membunuh tidak lebih dari prosedur rutin. Faktanya,
Kemampuan Luo Feng untuk menjaga ketenangan di tengah pembantaian tanpa henti berasal dari pengalaman masa lalunya tentang kepemilikan jiwa atas binatang bertanduk emas. Binatang bertanduk emas pada dasarnya haus darah dan haus pertempuran. Jika bukan karena kemauan Luo Feng yang luar biasa kuat, dia akan lama dimakan oleh naluri primal ini, kehilangan dirinya dalam siklus pembantaian tanpa akhir dan menjadi mesin pembunuh belaka. Inilah sebabnya, selain jembatan surgawi, yang menguji pemahaman seseorang tentang hukum asli, perusahaan alam semesta virtual juga telah mendirikan Laut Fata Morgana untuk meredam kemauan anggotanya, menunjukkan pentingnya ketabahan mental dalam kultivasi. Setelah menghukum penjahat di planet ini dan menunggu personel perusahaan alam semesta virtual untuk mengambil alih, Luo Feng melanjutkan di sepanjang rute optimal yang ditentukan oleh perusahaan, melakukan perjalanan dari satu planet ke planet lain, secara sistematis melenyapkan anggota organisasi budak yang tersisa. Kemanapun dia lewat menjadi rumah jagal. Selain segelintir individu yang dianggap tidak bersalah, hampir semua penjahat menghadapi eksekusi, yang mengakibatkan pertumpahan darah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya. Satu planet tertentu telah diubah menjadi neraka sejati oleh para petinggi organisasi budak. Orang-orang yang diperbudak menjadi sasaran penyiksaan yang tak terkatakan, direduksi menjadi mainan belaka bagi elit yang kuat, menderita secara tidak manusiawi. Meskipun para bangsawan ini tidak ada dalam daftar penilaian yang ditunjuk Luo Feng, kengerian yang dia saksikan memicu niat membunuhnya di luar kendali. Pada akhirnya, dia membersihkan mereka bersama dengan penjahat organisasi budak, sehingga jumlah total pelaku kejahatan yang dibunuh oleh pedangnya menjadi lebih dari 1 juta. Untungnya, kegilaan pembantaian tidak mengikis keinginannya. Dia masih mampu dengan tenang menilai setiap pelaku dan memastikan bahwa pembunuhan tidak meluas ke orang yang tidak bersalah. Bahkan setelah mengeksekusi lebih dari 1 juta penjahat, Luo Feng masih bisa dengan santai menikmati segelas anggur merah, membuat Dylan kehilangan kata-kata. Namun, dalam pandangan Luo Feng, mereka yang dia bunuh semuanya bersalah tanpa penebusan, pantas dimatikan. Satu-satunya hal yang perlu dia junjung tinggi adalah hatinya sendiri. Namun, adegan berdarah seperti itu kemungkinan akan dipotong atau diadaptasi lagi dalam animasi, seperti ketika Luo Feng, di negara alam semesta Qianwu, memimpin legiun bersama pasukan ras bertanduk emas untuk membersihkan pengkhianat manusia dalam pembantaian besar-besaran. Untuk menghindari visual yang terlalu kejam dan berdarah di layar, adegan-adegan itu telah dikurangi. Bagaimana menurutmu? Haruskah adegan Luo Feng mengeksekusi penjahat dengan tangan kosong disimpan dalam adaptasi? Jangan ragu untuk membagikan pemikiran Anda di komentar. Kembali ke cerita, melihat bahwa Luo Feng tetap teguh di dalam hatinya, tak tergoyahkan dalam kehendaknya, Dylan tidak memperhatikan bagaimana Yang Mulia Semesta menilai tindakannya atau menilai penyelesaian misinya. Sebagai seorang pejuang yang telah lama terbiasa dengan perang dan pembantaian, dia benar-benar puas dengan penampilan Luo Feng. Bagaimanapun, alam semesta dipenuhi dengan orang-orang yang haus darah. Tetapi yang benar-benar langka adalah seseorang yang dapat mempertahankan belas kasihan kepada yang lemah di tengah pembantaian, menahan diri dari pembunuhan tanpa pandang bulu, namun tidak takut pada otoritas. Kualitas ini adalah bentuk ketahanan yang paling berharga di medan perang. Di medan perang ekstrateritorial, pembantaian terus-menerus. Hanya mereka yang dapat mempertahankan keyakinan yang tak tergoyahkan dalam menghadapi ancaman pembunuhan dan tidak pernah meragukan diri mereka sendiri adalah pejuang yang benar-benar dapat dipercaya. Jika seseorang ragu-ragu pada saat hidup dan mati, atau lebih buruk lagi, takut mati itu sendiri, mereka dapat dengan mudah mengkhianati umat manusia, membelot ke faksi musuh dan menjadi pengkhianat. Orang-orang seperti itu seperti bom waktu yang tersembunyi di dalam umat manusia. Alasan organisasi budak ini mampu merajalela di cuilang bidang bintang dengan impunitas seperti itu adalah karena pemimpinnya, Pan 11, adalah seorang penguasa dunia. Di wilayah peradaban tingkat menengah, satu penguasa dunia sudah cukup untuk memerintah sebagai raja, apalagi dalam sistem bintang biasa. Inilah tepatnya mengapa organisasi budak mampu bangkit begitu cepat, tumbuh cukup kuat untuk menempati peringkat di antara 50 pasukan teratas di seluruh bidang bintang. Meskipun Pan 11 sendiri tidak secara langsung berpartisipasi dalam eksploitasi brutal dan pelecehan budak yang tidak manusiawi, menghabiskan sebagian besar waktunya terpencil di lingkungan yang keras untuk mengolah dan memperbaiki dirinya, Luo Feng masih percaya bahwa Pan 11 adalah orang yang paling pantas dihukum mati di antara eselon atas para budak. Alasannya sederhana, Pan 11 pernah menjadi budak sendiri. Dia hampir tidak lolos dari genggaman para budak sebelum ditanamkan dengan biochip. Awalnya, dia seharusnya menjadi korban utama yang paling membenci sistem budak. Namun, setelah menerobos ke tingkat alam semesta,
Dia memilih untuk membantai para budak sebagai balas dendam, hanya untuk menggantikan mereka dan menjadi pemimpin baru perdagangan budak. Dengan mengandalkan perdagangan budak yang sangat menguntungkan, dia dengan cepat mengumpulkan sumber daya kultivasi yang besar dan akhirnya tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa dunia. Yang lebih tercela adalah bahwa PAN 11 mencurahkan hampir semua waktu dan energinya untuk kultivasi, tidak pernah campur tangan dalam kekejaman bawahannya, dan bahkan secara diam-diam membiarkan mereka menganiaya budak mereka. Dia tahu betul bagaimana sistem budak menghancurkan keluarga yang tak terhitung jumlahnya di mana dia sendiri telah menderita di bawahnya, namun dia masih memilih untuk berjalan di jalan kejahatan ini. Untuk mengamankan pasokan sumber daya kultivasi yang tak ada habisnya, dia rela meninggalkan semua moralitas, menjadi orang yang paling dia benci. Bayangkan saja, organisasinya telah memperbudak miliaran orang, merobek keluarga dalam jumlah yang tidak dapat dipahami. Dengan demikian, Luo Feng menjatuhkan hukuman mati kepada PAN 11 tanpa ragu-ragu, tidak merasakan penyesalan sama sekali. Namun, menurut peraturan perusahaan alam semesta virtual, Luo Feng tidak diizinkan mengandalkan Dilan atau penjaga tingkat penguasa dunianya untuk membantu menangkap PAN 11. Memiliki prajurit penguasa domain tingkat 9 mengeksekusi pembangkit tenaga listrik penguasa dunia tingkat 3, hanya kekuatan yang kuat seperti perusahaan alam semesta virtual atau dojo kapak besar yang berani memaksakan cobaan brutal pada para jenius mereka. Karena PAN 11 menghabiskan sebagian besar waktunya untuk berfokus pada kultivasi dan bersedia berinvestasi besar-besaran dalam membeli teknik rahasia yang kuat, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, kekuatan tempurnya jauh melebihi kekuatan orang lain di tingkat yang sama. Meskipun dia hanya berada di tingkat 3 penguasa dunia, kekuatan sejatinya melampaui Xiong, yang telah mencapai penguasa dunia tingkat 5 di benua Sungai Darah. Akibatnya, bahkan ketika Luo Feng melepaskan serangannya yang paling kuat, dia masih tidak dapat menekan PAN 11 dan secara bertahap mulai jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Bagaimanapun, pemahamannya tentang hukum asli belum cukup untuk menjembatani kesenjangan kekuasaan di antara mereka. Selama pertempuran mereka, serangan PAN 11 bahkan menghancurkan tulang Luo Feng. Melihat Luo Feng dipaksa mundur berulang kali, PAN 11 membuat langkah tegas di mana dia memanggil makhluk hidup tanaman penguasa dunia tingkat 9, berharap untuk menangkap Luo Feng dan menggunakannya sebagai alat tawar-menawar untuk melarikan diri. Namun, Luo Feng segera membalas dengan Mo Yunfei-nya. Meskipun Mo Yunfei hanya berada di penguasa dunia tingkat 6, kualitas spesiesnya yang unggul dengan cepat memungkinkannya untuk menekan bentuk kehidupan tanaman bermutu rendah PAN 11, memaksanya mundur. Merasakan bahwa situasinya berubah menjadi tidak menguntungkan, PAN 11 segera memanggil bentuk kehidupan tanaman lain, bunga Shaluo tingkat penguasa dunia tingkat ke-9, untuk melawan Mo Yunfei. Perlu disebutkan bahwa sementara Mo Yunfei terkenal dengan sel-selnya yang sangat-sangat aktif, bunga Shaluo terkenal dengan kekuatan ofensifnya yang tangguh dan kemampuan melahap. Melihat pertempuran miring melawannya, Luo Feng segera memerintahkan Babata untuk mengendalikan pesawat ruang angkasa Yunmo dan kapal automaton untuk melancarkan serangan. Penting untuk dicatat bahwa ketangguhan fisik dari bentuk kehidupan tingkat penguasa dunia kira-kira setara dengan logam kelas E, sedangkan logam kelas F jauh melampaui kekerasannya. Selain itu, pesawat ruang angkasa Yunmo telah mengalami ukiran rahasia untuk memperkuat ketajamannya, membuatnya sangat mematikan. Di bawah tebasannya, bunga Shaluo tidak berdaya seperti jerami melawan sabit, tidak menawarkan perlawanan apapun. Dikombinasikan dengan pemboman tanpa henti dari kapal otomaton, PAN 11 akhirnya tidak bisa lepas dari kematiannya. Terlepas dari kematian PAN 11, fakta bahwa dia memiliki dua bentuk kehidupan tanaman tingkat penguasa dunia tingkat ke-9 membuat Luo Feng dengan keraguan yang tersisa. Diketahui bahwa potensi evolusi bentuk kehidupan tumbuhan sangat bergantung pada spesiesnya. Misalnya, bentuk kehidupan tanaman tingkat rendah yang telah dibudidayakan PAN 11, bahkan jika dipelihara dengan sumber daya yang besar dan dalam keadaan yang sangat beruntung, paling banyak dapat berevolusi ke tingkat penguasa domain. Fakta bahwa PAN 11 telah berhasil mendorongnya ke tingkat penguasa dunia tidak lain adalah keajaiban. Yang lebih membingungkan adalah bahwa tidak peduli seberapa menguntungkan perdagangan budak, bahkan jika PAN 11 telah menjual semua budaknya, sama sekali tidak mungkin baginya untuk mengumpulkan sumber daya yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dua bentuk kehidupan tanaman ke tingkat yang begitu tinggi. Jadi, rahasia apa yang disembunyikan PAN 11? Akankah Luo Feng dapat mengungkap misteri itu? Nantikan spoiler berikutnya, di mana saya akan mengungkapkan kebenaran kepada Anda. Itu saja untuk video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga Anda memiliki hari yang menyenangkan.